Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Kita dari tim Padepokan Tingkir. Pada pagi hari ini kita akan berbincang-bincang dengan Mbah Ahmad Riyadi dari Kendal. Ini adalah pengampu channel YouTube Kendil Ireng. Nah, pagi ini kita akan bincang-bincang dan nyari ilmu yang banyak dengan Pak Ahmad Riyadi tentang motivasi bagaimana teman-teman kita jamaah di Majelis Tingkir atau Padepokan Tingkir ini bisa semangat. Pak Ahmad, bisa diceritakan perjalanan panjenengan sampai di sini sudah berapa bulan, sudah melaksanakan amaliyah apa sehingga nanti bisa menjadi motivasi bagi kita. Alhamdulillah, wasbirullah wa nikmatillah wala haula wala quwata illa billah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa Allahumma shalli alaihi. Kepada pemirsa, penonton, para subscriber, baik itu dari channel Kendil Ireng maupun dari Padepokan Tingkir, saya ucapkan banyak terima kasih, dan kepada tim-tim semuanya juga yang telah hadir di sini berkunjung ke pusat, saya ucapkan banyak terima kasih. Semoga kita semuanya baik penonton maupun tim di sini diberikan kesehatan, keselamatan, amin, banyak rezeki, amin, dimudahkan semuanya urusannya, amin. Perjalanan saya selama di sini ya, ini ceritanya panjang dan mungkin kalau tidak dipancing agak susah ini. Oh ceritanya. iya. Gitu. Ini dulu apa yang namanya, sudah kholwat bilik selesai, Mbak? Alhamdulillah selesai. Kholwat ini fisik sudah selesai juga sih? Belum. Oh belum. Kan belum 41. Oh belum 41. Tapi nggak tahu nanti dihitung apa enggak. Okay. Sudah berapa lama di sini, Mbak? Mungkin hampir 1 tahun ya. Satu trik ini, Mbah, kan di tempat kita itu banyak yang masih berat untuk ikut amaliyah, itu macam-macam alasannya, Mbah. Satu, ada yang keluarga, ada yang pekerjaan, ada juga yang malas. Nah itu, Mbah, gimana, Mbah, triknya biar semangat gitu, Mbah? Ada keinginan kuat gitu, Mbah? Bahwa misalnya kita itu kan dalam hidup di dunia itu ada yang namanya guru rohani, ada yang namanya guru jasati. Iya. Bahwa guru rohani itu yang membimbing roh kita. Kalau kita sudah meyakini, kalau kita sudah sejalan dengan beliau, maka apapun yang beliau dawuhkan itu harus kita jalani. Sebagaimana perjalanan kita untuk menjadi seorang murid kan. Iya. Jangan kita monoton di jamaah terus gitu, karena itu kan namanya istiqomah, Mbah. Nah betul, tapi istiqomahnya salah gitu. Kalau ada yang lebih baik, kenapa harus menjalankan hal yang baik? Kata iya, kan itu. Iya. Kalau ada yang lebih baik, kenapa harus menjalankan yang baik? Iya. Kalau kita benar-benar kepengen menjadi murid, status murid, itu paling 6 bulan selesai kok. Iya. Samikna wa atokna gitu, Mbah. Ya. Itu terus ini, Mbah, kalau tujuan untuk jadi murid apa, Mbah? Ya, perbedaan antara jamaah dan murid. Kalau jamaah itu tidak dikasih ilmu. Oh gitu. Kalau murid itu kan dikasih ilmu. Tapi jamaah masih bisa pinjam, toh, Mbah? Apa selamanya kan pinjam? Oh gitu. Tidak ya, berdiri pada diri sendiri. Gitu ya. Kalau jamaah itu kan belum tentu diakui kan. Apalagi belum pernah ketemu guru. Iya. Belum pernah ketemu sama yang lain di pusat kan. Nanti kalau sudah ke pusat, ke sini, bertemu sama santri yang lain, murid yang lain, itu beda pola pikirnya, akan lebih nyaman, akan lebih kokoh dalam aktivitas sehari-hari. Iya. Pola pikirnya juga lebih enak gitu. Menjalani kehidupan itu tidak seberat akal atau pikiran yang kita pikirkan gitu. Jadi semuanya harus dilalui gitu.
Semuanya proses itu harus dijalani. Misalnya kan gini, kita meyakini bahwa Allah itu menjamin kita. Iya. Kita nggak kerja, apakah Allah tetap menjamin kita? Iya. Kalau hanya di mulut saja kita menyampaikan keyakinan itu, tanpa kita merubah, tanpa kita memposisikan bahwa kita harus benar-benar ada di posisi keyakinan itu, ya Allah tidak akan pernah berubah. Allah tidak akan merubah kita. Berarti ini tentang keimanan juga Mbah ya. Seberapa yakin kita dengan keimanan kita gitu Mbah ya. Iya, makanya kan guru kita menyampaikan untuk meyakini hal itu kita dibimbing untuk melakukan amaliyah kholwat ngedan. Iya. Meninggalkan seluruh dunia ini hanya berdua-dua sama Allah. Kholwat itu artinya kan berdua sama Allah. Gitu. Melatih kita untuk selalu berzikirullah, melatih kita untuk selalu berdoa kepada Allah. Kalau kita tidak pernah melepaskan yang namanya istri, anak, ATM, pekerjaan, duit, ya kita akan terkungkung di dunia itu selamanya. Pola pikir kita, hati kita, itu makanya zikirnya tidak tembus-tembus. Oh gitu. Jadi ketakutan itu berasal dari diri kita sendiri. Iya. Dari pola pikir kita sendiri. Pola pikir kita yang ditambah dengan bisikan-bisikan gitu. Dari alam lain. Karena mereka kan berusaha menjatuhkan kita, karena mereka kan berusaha untuk menggagalkan perjalanan kita yang pada dasarnya kita adalah orang surga, akan disesatkan mereka biar tidak kembali ke surga. Jadi hidup kita ini adalah sebuah perjalanan untuk kembali ke surga. Yang asal mula kita penduduk surga gitu Mbah. Iya, jangan sampai tersesat, salah jalan kan. Iya. Berarti ini Mbah ya, agar untuk motivasi sebelum sampai ke kholwat tadi, sering-seringlah main ke Cirebon, misalnya begitu bisa Mbah? Bisa. Karena untuk membuka sedikit demi sedikit gitu Mbah ya. Gesekan atau ikhtibar yang menghalangi diri kita itu nanti akan terbuka. Semakin kita banyak bergaul kepada orang-orang yang saleh itu kan gitu ya, akan terbuka hati dan pikirannya. Itu kalau niat saja tanpa keinginan juga mustahil Mbah ya. Maksudnya niat, saya mau ke Cirebon tapi hanya niat aja gitu, itu masih menipu diri Mbah itu namanya. Ya, tapi boleh niat itu saja, tapi harus mensegerakan niat itu. Kalau kita niat saja baik, terus sudah dicatat dengan amal baik, kita tidak pernah menjalankan, bagaimana? Kita akan berarti menipu diri sendiri kan. Iya. Coba berkeyakinan bahwa aku mau niat ini ke majelis pusat, nggak duit. Nah betul itu Mbah. Soalnya kan, itu yang menjadi masalah seperti itu. Apakah Allah akan memberikan jalan atau tidak? Terkadang di waktu punya duit, tidak jadi lah itu. Nah itu kan merubah keyakinan, merubah posisi kita bahwa Allah akan menjamin kita, tapi kita tidak pernah mau masuk ke jaminan Allah itu. Makanya harus benar-benar dilalui, diyakini dan dijalani step-stepnya. Jadi tahap awalnya kita sering ngumpul di majelis daerah-daerah itu untuk saling menguatkan, kemudian kalau sudah punya keyakinan saling mendorong untuk segera berangkat gitu Mbah. Iya. Mbah, kalau kholwat ngedan Mbah, tujuannya apa Mbah? Kholwat ngedan itu kan tujuannya kan kita belajar bertawakal sama Allah tadi itu, menyerahkan diri kita itu pada Allah. Los gitu semuanya. Ya, biar kita tahu bahwa siapa Tuhan kita, siapa diri kita. Bagaimana perjalanan itu. Kalau kita tidak pernah menjalani kehidupan seperti itu, nanti hidup di masyarakat itu, ya kita waktu diuji kekurangan sedikit udah bingung. Oh gitu Mbah ya. Kalau kita melakukan ngedan, kita nggak bakal apa-apa selama 21 hari misalnya. Kok bisa makan, kok tetap hidup, kok bisa ngerokok enak. Iya. Berarti kalau ini Mbah mau berangkat kholwat ngedan, misalnya halangannya masih seputar keuangan, kemudian maksudnya ditinggal di rumah lah, terus kemudian keluarga masih belum boleh gitu, gimana Mbah? Ya itu harus diyakinkan. Diyakinkan bahwa, gitu. Kita hidup itu kan tidak hanya berkutik di keluarga, bahwa hidup itu kan tidak hanya berkutik di dunia yang urusan duniawi saja kan. Kita sudah hidup misalnya selama 50 tahun atau 40 tahun, masa kita tidak mau mencari bekal untuk akhirat kita? Iya. Kalau anak istri misalnya, itu kan titipan. Kita kan imam. Imam itu kan harus mengambil keputusan kan.
Yang tegas gitu maksudnya, Mbah. Iya, yang tegas. Kalau kamu kepengen ikut saya, yo ayo. Nah, nggak mau silahkan. Lah untuk masalah keuangannya, Mbah, yang ditinggal maksudnya. Kalau kita kan loss ini, misalnya berangkat loss, tapi yang ditinggal, Mbah. Lah itu meyakini enggak? Coba buktikan. Kalau misalnya kita berangkat ke sini melakukan amalan di sini, apakah yang di rumah juga dijamin? Gitu ya. Berarti seberapa besar keyakinan kita itu ya, Mbah? Iya. Banyak dari kisah teman-teman itu yang seperti itu. Malah di waktu ditinggal suaminya ke sini, yang di rumah itu rezekinya lebih banyak daripada waktu kumpul bareng-bareng gitu loh. Berarti penghambat ya kita di rumah. Iya, karena kita udah yakin gitu. Nah, kalau kita udah di sini secara otomatis kan Allah juga memberikan rezekinya di rumah. Iya. Kuncinya kan di situ. Yakin, kerjakan. Gitu. Kadang keyakinan itu diantarkan sama Allah, sudah diantarkan berkali-kali. Gitu. Iya. Misalnya nggak kerja aja dapat makan, misalnya urusan dimudahkan, pekerjaan Sehat dimudahkan, semuanya kayak ya. kesehatan semua, makan tidak kekurangan itu. Iya. Ya kadang yang lebih itu kan di sekundernya, primer sudah dijamin. Mbah, kalau kholwat bilik, Mbah, tujuannya untuk apa, Mbah? Kalau pilih itu tujuannya yang paling utama itu zikrullah di dalam hatinya biar kencang. Jadi gambaran lafadz itu biar lebih jelas gitu, Mbah. Dan sekaligus kan kita menjalankan daripada maksud pandiyahnya. Kalau orang belum menjalankan medan itu belum disebut thariqah qadiriyah. Iya. Kalau belum menjalankan nasabandiyah Belum kholwat bilik. belum kholwat bilik itu belum nasabandiyah. Kalau belum fisik itu berarti belum satoriyahnya. Berarti yang selama ini cuma zikir TGNS ya hanya di pintunya saja, belum pernah masuk, belum diakui gitu loh. Jadi baru lihat-lihat gitu, Mbah, ya. Iya, makanya kalau bisa itu status murid itu dikejar itu apa ya, karena biar kita itu masuk benar-benar di dalam thariqah itu gitu loh. Padahal status murid itu bisa ditutup juga ya, Mbah, ya, ininya ya. Untuk amaliyah itu ya. Iya, nanti suatu saat terus ditutup, kita tidak bisa menjalankan amalnya itu, ya kita tetap jamaah aja. Ya, maksudnya ini kan sebagai motivasi buat jamaah dimanapun berada, bahwa untuk fasilitas untuk izin kholwat itu kan bisa ditutup ya. Bisa, karena kan semuanya kan permintaan kan, kita itu hanya menjalankan. Lah kenapa kok harus ada kholwat fisik, kenapa kholwat bilik itu ya karena sudah perintah juga, bukan terus kita menjalani tanpa ada aturan main kan. Iya. Dan kholwat fisik itu yang di sini itu termasuk kholwat fisik zamani. Kholwat fisik zamani itu adanya kan hanya beberapa zaman. Iya. Kalau nanti sudah selesai di sini terus tidak tahu kan satu zaman atau 1 tahun lagi akan bangun atau 5 tahun lagi akan bangun. Jadi orang yang tidak mengikuti kholwat fisik zamani itu sangat rugi. Orang tua kita belum tentu mendapatkan adanya kholwat zamani. Kakek kita aja belum tentu ada dan mereka belum terpanggil. Iya. Nah sementara kita yang sudah terpanggil, sudah ditunjukkan kebaikan itu, kenapa kok tidak dijalani? Kan eman. Ya, sangat rugi berarti, Mbah. Sangat rugi sekali kan. Itu yang perlu ditekankan, itu yang perlu dipelajari, bahwa kita itu keuntungan kita di zaman ini ada kholwat zamani dan kita terpanggil sudah mengikuti menjadi jamaah dan ditunjukkan, tergantung menyempurnakan niat kita untuk berangkat. Iya. Berarti ketakutan itu adalah bayangan dan juga bisikan juga, Mbah, ya. Iya. Coba kalau sudah berangkat sampai sini nanti kan baik-baik Kak semua. Iya. Itu. Kadang kan ketakutan, perasaan diri kita ditakuti pada diri kita. Makanya kan kita itu kalau zikirullah itu kan, kalau zikir fondasi itu kan disuruh benar-benar untuk membersihkan semua energi negatif yang ada di lutut biar nanti itu porsi sendiri. Ya, yang di titik-titik latifah. Iya. Kalau tidak benar ya nanti ya penyusupnya banyak, bisikannya semakin kencang. Tidak usah tawakut, tidak usah khawatir dengan hal-hal apalagi rezeki kan. Iya, biasanya itu, Mbah, yang rezeki itu kan sudah jaminan sama Allah. Wong kita itu diciptakan sama Allah tidak lain dan tidak bukan hanya untuk taat kepada Allah, beribadah kepada Allah. Kalau pekerjaan, Mbah, misalnya tidak bisa ditinggalkan atau misalnya takut untuk keluar dari pekerjaan, Mbah. Nah, wong itu dari Surabaya itu PNS semua.
itu berani ditinggalkan. Hmm. Sampai direkturnya itu datang ke rumahnya, padahal kerjanya di Palu, sampai ke Jawa, ke Surabaya, minta maaf, sampai minta disuruh hadir. Iya. Udah berangkat, padahal udah meninggalkan 1 bulan. Iya. Masih dicari untuk berangkat lagi. Masih dicari sampai datang ke rumahnya dari pimpinannya sana. Karena udah yakin gitu. Kalau kita sudah yakin jalan kebenaran, kok buru-buru meninggal pekerjaan. Iya. Nanti akan dapat gitu. Seperti itu. Bahkan mungkin dapat yang lebih baik kalau kita meninggalkan satu pekerjaan dengan keyakinan ya Mbah ya. Iya, kok buru-buru hanya yang karyawan biasa. Wong itu yang sudah PNS kok. Berani meninggalkan. Kepala KUA aja juga Pak Waludin itu malah udah berapa bulan. Lah iya. Itu kan ibaratnya kan gaji pokok sudah punya, tunjangan ada, pensiunan ada kan. Mereka aja berani kok. Sekarang trik umum Mbah, trik untuk umum biar menambah semangat dan keyakinan Mbah, gimana Mbah? Sering-sering bayangkan wajah guru. Oh gitu. Berrobitoh kepada guru. Lihat senyumnya, lihat pandangan matanya, lihat auranya. Itu nanti kita jadi semangat. Oh gitu. Di waktu kita down, di waktu pikiran kita macam-macam. Di waktu males Mbah ya. Iya, banyak yang males Mbah. Gitu kan. Kita melakukan robitoh sama guru. Bayangkan wajahku. Nanti kita dapat penguatan lah. Itu ya Mbah ya. Itu yang kadang-kadang kita nggak tahu triknya Mbah. Kalau apa ya, orang kan biasa Mbah kadang pas semangat nanti kalau pas turun malas, datang malasnya itu semuanya jadi aduh gitu ya. Itu kan apa namanya kewajaran kan, manusiawi kan. Iya. Tapi kalau kita ibaratnya kok berpikir bahwa kita hidup di dunia itu hanya sebentar, itu akan kembali semangat lagi. Iya. Misalnya sisa umur kita itu tinggal berapa tahun sih gitu, untuk menutupi yang sudah hilang yang sudah lalu kemarin gitu, banyak dosa, kesalahan. betul. Kadang sholat juga belum tentu diterima, kadang betul, ibadah juga belum tentu diterima, kadang kita pernah melakukan kesalahan yang tanpa sengaja, mungkin menyakiti hati saudara, mungkin menyakiti hati orang tua gitu ya Mbak. Orang tua lah itu kan harus dilebur kan, minimal kita mencari ini kan bekal untuk diri kita, syukur-syukur bisa menyelamatkan daripada orang tua kita, daripada saudara kita, keluarga kita kan seperti itu. Khawatirnya nanti setelah tiada di akhirat sana rugi, kembali lagi kenapa dulu tidak menjalankan secara benar, kenapa kemarin tidak menjalankan secara sungguh-sungguh, kenapa kemarin kok terlena dengan urusan duniawi kan, itu akan rugi. Ya, berpikirlah sejauh itu, maka kita akan kembali bersemangat kan. Dunia ini kan kadang kalau dipikir ya sementara, kalau lama ya lama, tergantung pola pikir kita ya. Teman-teman di sini yang mungkin juga jarang yang kerja secara real juga, tapi tercukupi semua ya. Kan. Hanya keyakinan, hanya kemantapan pada diri kita untuk meyakini apa yang kita ucapkan, apa yang kita ketahui ya. Terus kita menjalani apa yang telah kita yakini. Seperti halnya kan kita meyakini bahwa guru kita itu benar, bahwa guru kita itu sebagai seorang guru yang mampu mendidik kita. Yuk kita yakin di situ, yuk kita jalani. Wong toh di sini tidak dituntut biaya, makan sudah dijamin, rokok sudah dijamin, kopi sudah dijamin, tempat sudah dijamin. Kurang apa? Gitu. Terus seandainya nanti suatu saat guru kita dawuh, misalnya saya kok capek ya memperjuangkan kalian, terus kita mau berjuang lewat mana gitu. Kita mau minta tolong sama siapa kan? Coba kalau ada yang seperti itu, coba sampai tidak terjadi sampai seperti itu. Berarti ini anugerah, benar-benar anugerah bagi kita Mbah ya. Iya, kita udah benar-benar ditunjukkan dapat hidayah, dapat petunjuk itu ya dijalani gitu. Misalnya kan dia kan juga tidak pernah memaksa kita agar bulan ini kamu harus ini, bulan itu harus itu, kan enggak. Fleksibel, silahkan diatur sendiri waktu kamu. Tapi jangan terlena dengan aturan itu. Sudah dikasih permudahan, sudah dikasih
kita renggang waktu yang begitu tempo yang lama, tapi kok kita tidak menjalani, nanti kalau sudah tahu-tahu ada perintah ditutup malah kitanya yang ribut. Iya, iya Mbah. Itu kira-kira nasihat dari Pak Ahmad Surya. ya, Pak Surya, Pak Kalau Surya, di sini yang Pak terkenalnya Surya, Pak Surya, karena beliau sangat mirip dengan tokoh nasional Pak Surya. Nasihat yang sangat bijak, yang sangat baik, yang patut kita resapi, patut kita renungkan, untuk kita ambil hikmahnya, agar kita semua termotivasi, agar kita semua selamat, bersama-sama selamat, baik diri kita maupun keluarga kita. Bahwa dunia itu bisa diperjuangkan dan bisa untuk berjuang akhirat, gitu Pak ya. Betul sekali. Gunakan dunia sebaik mungkin untuk memperjuangkan akhirat, dan kita adalah penduduk asli surga yang sudah selayaknya kembali ke surga sebagai penduduk asli sana. Bincang-bincang pagi ini adalah bincang-bincang yang sangat berbobot, dan terakhir kita minta doanya Mbah, doakan bagi kita semua, jamaah-jamaah yang masih males, jamaah-jamaah yang masih terbebani dengan aneka masalah yang atau bayang-bayang dan ketakutan, seperti soal rizki atau keuangan, soal pekerjaan, soal keluarga. Doakan semua bagi kita Mbah. Nah, semoga dengan izin beliau bahwa semua dari teman-teman jamaah, khususnya jamaah Padepokan Tingkir, Amin. semoga dengan ridho Allah Amin. dimudahkan semua urusannya, Amin. dikuatkan iman Islam ihsannya, Amin. dan segera dimampukan untuk Amin. menjalankan semua amaliyah yang wajib, terutama dari guru kita. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Demikian saudara-saudara, subscribe, penonton, penikmat, pemirsa dari channel Padepokan Tingkir maupun channel Kendil Ireng. Pagi ini kita bisa silaturahim di Majelis Cirebon dan bisa belajar banyak ilmu akhirat maupun ilmu dunia dengan Bang Surya. Dari kami banyak kesalahan, kami mohon maaf. Yang baik, nasihat beliau tadi renungkan, ambil hikmahnya, dan mari kita semangat sebagai motivasi kita untuk mengejar fasilitas yang sudah disediakan, dan tambah keyakinan kita. Semoga tadi sudah didoakan juga, semoga kita diberikan kemudahan. Dari saya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.